Hai, salam sehat buat kita semua. Kali ini saya akan membawa materi tentang keluarga berencana. Apa yang dimaksud dengan keluarga berencana? Keluarga berencana ialah program menyeimbangkan antara kebutuhan dengan jumlah penduduk untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Ciri-ciri keluarga berkualitas ialah sejahtera, sehat, maju dan mandiri, jumlah anak yang ideal, berwawasan luas dan bertanggung jawab, harmonis, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa sebuah keluarga harus ber-KB? Karena laju pertumbuhan di Indonesia sangatlah tinggi, 4,5 juta jiwa per tahun atau 1,49% per tahun. Sehingga negara Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara berpenduduk terpadat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Apa yang terjadi jika keluarga tidak ber-KB? 1. Menurunnya kualitas keluarga. 2. Pendidikan anak tidak terjamin. 3. Semakin besar angka kelahiran yang tidak diinginkan. Apa solusinya? Melakukan pernikahan yang ideal. Laki-laki berusia 25 tahun, perempuan berusia 21 tahun. Kemudian melakukan konsultasi keluarga berencana kepada bidan atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Metode KB. Metode KB ada dua, metode alamiah dan metode non-alamiah. Metode alamiah terdiri dari dua jenis, metode tanpa alat dan metode dengan alat. Metode non-alamiah terdiri dari dua jenis, metode hormonal dan metode non-hormonal. Metode tanpa alat. 1. Metode kalender adalah metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, yaitu suami istri tidak bersenggama pada saat istri masa subur atau ovulasi. Cara mengetahui masa subur: jika siklus menstruasi rata-rata adalah 28 hari, maka ovulasi dapat terjadi sekitar hari ke-14. Dan hari yang paling subur adalah dimulai hari ke-12, ke-13, dan ke-14. Jika siklus menstruasi rata-rata adalah 35 hari, ovulasi terjadi sekitar hari ke-21. Dan hari paling subur dimulai hari ke-19, 20, dan 21. Jika menstruasi yang terjadi lebih pendek, contohnya 21 hari, maka ovulasi dapat terjadi sekitar hari ke-7 dan hari paling subur dimulai hari ke-5, ke-6, dan ke-7. Metode suhu basal tubuh, yaitu metode kontrasepsi dengan mengukur suhu basal tubuh saat beristirahat, lebih tepatnya saat bangun tidur. Saat ovulasi, suhu tubuh meningkat hingga 0,3 derajat Celcius. Metode lendir serviks adalah metode kontrasepsi dengan cara mengamati kualitas dan kuantitas lendir leher serviks, di mana saat ovulasi, lendir serviks tampak jernih, encer, dan licin seperti putih telur. Metode amenorea laktasi, yaitu metode kontrasepsi pasca lahiran yang efektif selama 6 bulan menyusui. Ibu harus menyusui bayi secara eksklusif sebanyak 10-12 kali dalam 24 jam, sehingga pematangan sel telur tidak terjadi. Metode senggama terputus, yaitu metode kontrasepsi sederhana di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi, atau sering disebut dengan istilah tembak luar. Metode dengan alat. 1. Kondom adalah alat kontrasepsi sarung karet yang berfungsi untuk mencegah kehamilan dan mencegah penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS. Kondom tersedia bagi pria dan juga bagi wanita. Yang kedua, spermicide, yaitu zat yang dapat membunuh sperma sehingga tidak terjadi pembuahan oleh ovum. Yang ketiga, diafragma adalah alat kontrasepsi yang diletakkan di mulut rahim untuk mencegah sperma masuk ke uterus agar tidak terjadi kehamilan. Biasanya, spermicide digunakan bersamaan dengan diafragma. Metode hormonal
Pil adalah alat kontrasepsi berupa pil yang harus diminum perempuan setiap hari secara teratur untuk mencegah kehamilan. Cara kerja pil yaitu dengan cara mengentalkan lendir di leher rahim. Yang kedua, KB suntik, yaitu alat kontrasepsi yang disuntikkan pada perempuan untuk mencegah kehamilan. Cara kerjanya sama seperti pil, yaitu mengentalkan lendir serviks. Suntik KB ada 2 jenis, suntik KB 1 bulan dan suntik KB 3 bulan. Implan. Implan ialah alat kontrasepsi berupa susu yang diletakkan di bawah kulit, di lengan atas, di tangan non-dominan, yang bertujuan untuk mencegah kehamilan dengan cara mencegah pelepasan sel ovum. Metode non-hormonal. 1. IUD Intrauterine Device adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang efeknya mengentalkan lendir serviks sehingga sperma tidak bisa masuk ke dalam uterus. Yang kedua, metode operasi wanita adalah metode kontrasepsi yang sering disebut tubektomi, yaitu dengan cara mengikat atau memotong saluran tuba Fallopi agar sel telur tidak dilepaskan ke uterus untuk mencegah kehamilan. Yang ketiga, metode operasi pria, sering disebut dengan istilah vasektomi, yaitu pemotongan saluran vas deferens sehingga saat ejakulasi, air mani yang keluar tidak mengandung sperma, sehingga tidak terjadi kehamilan. Ayo sukseskan program KB untuk masa depan yang lebih baik. 2 anak lebih sehat, 2 anak lebih baik. Tambah, boleh saja. Yang penting jarak kehamilan minimal 3 tahun. Sekian penjelasannya tentang keluarga berencana. Semoga apa yang saya berikan dapat menambah wawasan pengetahuan. Terima kasih.